Eurico Guterres SEMMT, silakan. Yang hormati Bapak Menteri ATR BPN Republik Indonesia, terima kasih sudah datang di kampung halaman kami. Sebenarnya kami sudah tunggu lama. Yang kami hormati pejabat gubernur dengan seluruh staf yang tidak kami sebut satu persatu. Yang kami hormati pejabat bupati Kupang bersama dengan seluruh jajaran yang tidak kami sebut satu persatu. Saya yang berdiri di sini, nama saya Eurico Guterres, Pak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanil tadi, saya hanya mau memberikan satu gambaran saja. Kami memperjuangkan ini sejak Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan sebelum itu kami juga tidak tahu kenapa Timur Timur itu dilepaskan dari Indonesia. Bagi kami bukan lepas tapi dilepaskan. Tapi kami tidak mau melihat lagi ke belakang, kami mau melihat ke depan. Bahwa ya sudah, mari kita menata hidup kita sebagai warga negara Indonesia yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Merah Putih. Dan akibat daripada itu saya dipenjarakan, Pak. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas masalah Timur Timur. Saya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di Cipinang. Padahal waktu itu saya hanya rakyat biasa, saya bukan siapa-siapa. Kami waktu itu hanya mau berjuang supaya Ibu Pertiwi ini tidak dicabik-cabik. Tapi itulah yang kemudian membawa saya berakhir di penjara Cipinang selama 10 tahun. Tapi selama saya ada di dalam penjara, saya tidak pernah kecewa, Pak. Apalagi kepada Republik Indonesia yang kami cintai. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa demi bangsa dan negara, jangankan saya dijatuhkan 10 tahun penjara, tapi digantung di tiang Monas pun saya rela. Karena apa? Saya masih beruntung. Kami yang hari ini ada di sini masih beruntung. Dibandingkan prajurit-prajurit kita yang lain yang gugur sia-sia, yang hari ini tidak jelas nasibnya, dan bahkan jauh dari perhatian pemerintah. Saya berani mengatakan begitu. Sehingga selama saya 10 tahun di dalam penjara, saya dengan senyum, saya dengan senang hati, dan bahkan saya bangga. Karena saya bilang bahwa saya hanya dipenjarakan saja daripada pejuang-pejuang kita yang gugur sia-sia. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan masa lalu, karena ialah sudah. Dan waktu itu saya atas nama mereka menitipkan mereka kepada pemerintah sebelum saya dipenjarakan. Saya waktu itu saya dikatakan bahwa demi bangsa dan negara saya siap untuk masuk penjara, tapi perhatikan warga kami. Tapi yang terjadi adalah malah sebaliknya. Tapi sekalipun demikian, tapi kami tidak kecewa. Kami tetap semangat, kami tetap setia sampai kapanpun. Dan hari ini Bapak Menteri hadir di sini. Kalau tidak salah, Bapak pernah lahir di Timur Timur ketika Bapak menjadi Komandan Batalion 74 Armada. Orang-orang yang dulu pernah menggendong Bapak ada di sekitar sini, Pak. Mereka minta untuk saya tunjukin, tapi saya bilang tidak perlu.
karena Pak Menteri ada kesibukan. Jadi hari ini Bapak datang, mungkin memang sudah diatur oleh Tuhan. Karena waktu kami bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2021, di sana yang hadir sebagai Menteri ATR pada waktu itu Pak Sofyan Jalil. Dan waktu itu Bapak Presiden menanyakan bahwa bagaimana tanah di NTT. Pak Sofyan Jalil mengatakan bahwa berilah kami waktu 1 bulan dan kami siap untuk menyelesaikan. Tapi ternyata tidak bisa diselesaikan dan Pak Sofyan tidak lagi menjadi menteri dan diganti oleh Pak Hadi. Saya bolak-balik di kementerian itu, Pak. Dan hari ini saya senang karena seorang putra prajurit yang pernah lahir di Timur Timur hari ini menjadi menteri ATR yang hari ini hadir di tempat ini. Sebenarnya penyerahan sertifikat ini sudah dilakukan, tapi mungkin memang Tuhan mengatakan bahwa tunggu Pak Ahy jadi menteri dulu biar beliau yang datang untuk menyerahkan sertifikat. Negara memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tadi juga ada sambutan testimoni dari Ketua Umum Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur, Eriko Guterres, mewakili warga, mewakili masyarakat miskin tadi yang tentunya terus diharapkan